Hamdan wa syukronillah, syada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas ilmu hadis di halaman ketiga. Silahkan dibuka pengertian nomor 1. Kita baca dulu, saya sekali, kalian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwal hadisu. Apa yang disebut dengan hadis? Al hadisu huwa. Hadis adalah ma apa-apa. Jaa yang datang. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, berupa perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau takrir ketetapan, au sifatin, atau sifat. Ya. Inilah diantara pengertian tentang hadis. Kalau kita gambarkan, hadis itu al-hadisu. Hadis itu majaa anin nabi. Majaa anin nabi, apa-apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang datang dari nabi disebut hadis. Ulangi, setiap yang datang dari nabi disebut hadis. Di mana ada beberapa macam. Yang pertama, min qaulin, berupa perkataan. Maka hadis, macam hadis yang pertama hadis qauli, perkataan Nabi, atau suka disebut sabda Nabi. Hadis qauli ini biasanya diawali dengan kalimat qala Rasulullahi. Diawali dengan kalimat apa? Qala Rasulullahi, isinya perkataan. Yang kedua ada hadis min fi'lin, maka dikatakan hadis fi'li. Hadis apa? Fi'li. Kalau fi'li berarti perbuatan Nabi. Biasanya diawali dengan kalimat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, atau selain kana fa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis fi'li, itu yang kedua. Yang ketiga hadis takriri. Yang ketiga hadis apa? Takriri. Takrir ini disebut juga ketetapan. Disebut juga apa? Ketetapan. Ketetapan siapa? Ketetapan Nabi. Ini apa maksudnya hadis takriri? Jadi fa'ala bihadratin Nabi. Fa'ala bihadratin Nabi. Satu perbuatan dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi tidak menyuruh, tidak melarang, berarti boleh. Jadi fa'ala bihadratin Nabi itu perbuatan dilakukan
di hadapan siapa? Nabi. Dan Nabi tidak melarang, tidak menyuruh. Berarti setuju. Berarti apa? Setuju. Berarti takrir atau ketetapan Nabi ini bisa dikatakan persetujuan Nabi terhadap perkataan atau perbuatan siapa yang melakukannya? Sahabat. Sahabat melakukan sesuatu di depan Nabi. Nabi tidak menyuruh, tidak melarang. Berarti Nabi setuju atau tidak? Setuju. Itu disebut apa? Takriri. Hadis apa? Takriri. Lalu ada ulama yang membagi yang keempat. Hadis apa? Sifati. Hadis apa? Sifati. Hadis sifat. Sifat siapa? Sifat Nabi. Tapi kadang sifat Nabi ini disatukan dengan ini, dengan fi'li. Sama kan perbuatan. Sifat itu menunjukkan perbuatan. Makanya ada yang membagi 3 hadis itu. Qauli, fi'li, takriri. Hadis terbagi berapa? 3. 1 qauli, fi'li, takriri. Ada yang membagi jadi 4. Yang mana sifat ini sama saja dengan perbuatan. Kalau bagi 4 apa saja? Hadis 1 qauli, fi'li, takriri, sifati. Kalau hadis qauli perkataan, hadisnya diawali dengan kalimat apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau fi'li kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau takriri fa'ala bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalimat ini tidak ada dalam hadisnya, tapi kita ngerti ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang, berarti Nabi setuju. Contoh hadis qauli, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Ini contoh hadis apa? Hadis apa? Qauli. Nabi bersabda tiada lain amal-amal itu disertai dengan niat-niatnya. Satu amal dikatakan amal kalau ada niat. Subhan bangun jam 3. Tiba-tiba berdiri, tiba-tiba diam saja. Pasti tinggal itu perem. Ngalinur tahajud. Itu amalan bukan? Bukan, karena Subhan tidak niat sing orang ngalinur. Contoh hadis fi'li, karena Rasulullah SAW yastabtihus sholata yastabtihu atau yaptatihus sholata bitakbir. Nabi memulai atau membuka sholatnya dengan takbir. Kan Nabi yang ngasih contoh. Kata para sahabat, Rasulullah kalau sholat itu memulai sholat dengan takbir, tidak membaca niat. Sudah qomat langsung takbir. Itu contoh fi'li. Kalau takriri apa contohnya? Para sahabat pernah memasak sayur biawak. Tahu biawak? Oleh sahabat dimasak di sayur. Lalu oleh mereka dimakan. Nabi ada, Nabi menyuruh tidak, melarang tidak. Berarti makan daging biawak itu contoh takrir Nabi. Nabi setuju. Tapi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tidak boleh
memakan hewan yang berkuku panjang, bertaring. Kalau biawak termasuk? Termasuk. Di satu sisi Nabi melarang, di sisi lain Nabi menyetujui. Berarti daging biawak hukumnya apa? Makruh. Kenapa makruh? Lebih baik jangan. Karena Nabi melarang. Tapi Nabi menyetujui, bukan Nabi pelin-pelan. Tapi maksudnya makruh, lebih baik jangan dimakan. Tapi kalau dimakan, makruh. Nah, inilah contoh hadis terbagi kepada qauli, fi'li, takriri, dan ada yang membagi kepada sifati. Jadi yang terkenal ini, qauli, fi'li, takriri. Ada juga yang membagi kepada sifati. Karena hadis itu setiap sesuatu yang datang dari Nabi disebut hadis. Jika itu perkataan disebut hadis apa? Hadis perkataan qauli. Kalau hadis perbuatan fi'li. Kalau hadis persetujuan Nabi takriri. Kalau hadis tentang sifat Nabi sifati. Tapi kadang ada ulama yang menggolongkan hadis sifati itu termasuk kepada hadis fi'li. Demikian yang bisa disampaikan tentang pengertian hadis dan macamnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi